Oke, kita akan belajar tentang materi inverse dari suatu fungsi dan komposisi fungsi, ya. Untuk mempermudah mempelajarinya, coba saya akan bagi layar dulu. Saya bagi. Silakan direspon apakah suara saya jelas didengar? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, ya, tunggu sebentar. Sedang membagi layar, ya. Oke, sudah terlihat layarnya? Lihat, Pak. Oke, ya. Kita akan mulai. Perhatikan, saya akan jelaskan inverse fungsi dan komposisi fungsi. Oke. Untuk membahas materi ini, ya, silakan perhatikan pembahasan yang akan saya jelaskan. Ya, dengan harapan kamu juga membaca buku paket ya, buku matematika wajib kelas 10 yang bisa kamu unduh, ya. Oke, saya akan mulai, perhatikan. Nah, perhatikan ini misalnya kan ada fungsi ya dari A ke B, ya, ada fungsi dari A ke B. Ya. Ada fungsi f ya dari A ke B. Kalau ini fungsi f ya, ini dikatakan jika dari A bergerak ke B itu fungsi, jika dari B ke A disebut dengan inverse ya. Ini inverse. Jadi inverse itu apa? Inverse itu berarti kebalikan yang disimbolkan dengan apa? F inverse itu F pangkat min 1 ya. Nah, perhatikan penulisan ya. Penulisannya perhatikan. Coba saya ganti warna hitam saja. Oke, perhatikan. Hanya ini aja, perhatikan. Mudah dan sederhana, perhatikan jika ada X ya oleh F menghasilkan Fx. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya tulis ada X oleh F menghasilkan Fx. Maka Fx ini disebut dengan Y. Berarti jadi ada definisi atau kesepakatan seperti ini. Ya, hasil dari Fx itu disebut dengan Y. Paham ya? Ya. Jadi kalau dikatakan Fx itu sama dengan Y. Nah, sekarang dibalik, perhatikan. Ya. Kita balik. Nah, sekarang Fx ini kan adalah Y, ya. Ini kan Y, ya. Ini kan sama dengan apa? Sama dengan Y. Nah, sekarang Y oleh F inverse, ya, menghasilkan X. Nah, maka ditulis bagaimana? Ini dapat satu, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, nah ini bisa saya katakan ini tadi X oleh F menghasilkan Fx, ya. Yang kita sebut dengan apa? Y. Nah, yang kedua, ya, Y oleh F inverse, ya. Y oleh F inverse, ya, menghasilkan apa? F inverse Y. Perhatikan F inverse Y yang disebut dengan X. Nah, jadi ini kalau dari sini F inverse kan menghasilkan X, maka ditulis sini apa? F inverse Y sama dengan X. Nah, jadi kalau ada X itu sama dengan F inverse Y. Perhatikan contoh, ya, saya buat contoh soal. Perhatikan sangat sederhana dulu, ya. Ya, Fx sama dengan 6x ditambah 2 misalnya, ya. Ditanya F inverse X. Ya, inverse ya, dalam kurung inverse. Sampai sini paham dulu? Saya tanya. Halo? Sampai sejauh ini paham?
Halo, silakan yang lain dijawab. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Paham. Ya, oke. Perhatikan. Kita jawab ya. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Saya tulis lagi. Fx sama dengan berapa? 6x ditambah 2. Betul ya? Tadi fx itu Ya. adalah y kan? Y sama dengan berapa? 6x tambah 2. Sampai sini paham? Ya. Karena fx itu adalah y. Paham, Pak. Nah, sekarang tujuannya mencari x. Maka saya tulis di sini atau 6x ditambah 2 itu sama dengan y. Boleh nggak saya balikin aja? Kan sama tuh. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, ruas kanan sama dengan ruas kiri ya. Saya batas di sini lagi ya. Berarti 6x sama dengan berapa? Y dikurangin 2. 2. Berarti x sama dengan Y dikurangi 2 per 6. bagi 6. Tadi x itu apa? X itu adalah x itu adalah f inverse y kan? Maka saya ganti x ini menjadi apa? F inverse y sama dengan y min 2 per 6. Paham sampai sini? Nah, selalu berikutnya adalah gantilah semua y ganti ya, ganti y menjadi apa? X ya, ganti y menjadi apa? X. Maka jadi apa? Jadi F inverse X sama dengan berapa? X dikurangi 2 dibagi 6. Paham sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke, coba saya ambil contoh ya. Berarti kan dari proses dari kiri, misalnya saya ambil X-nya dari kiri, ini X ya. Misalnya saya misalkan X-nya, penggunaannya perhatikan penerapannya ya. Misalnya saya ambil X-nya adalah, misalnya saya ambil X-nya 14 ya gitu, X-nya 14 ya. Maka rumus Fx berarti F14 sama berapa? F14 masukkan ke rumus Fx berarti 6 dikali 14 ditambah 2. Silakan nih, berapa? F14 berapa jadinya? Silakan dihitung ini. 6 dikalikan 14. 82. Berapa? Berarti F14 sama dengan berapa totalnya? 6 dikali 14 ditambah 2. 82. 82 ya? Betul. Sudah dihitungin 82? Ya. 14 dikalikan 6. Berapa ini? 4 2 ya. 86, Pak. 8. Berapa? 8? Berarti 8 6 ya? 6 tambah 2. 86 ya. 8 6. Nah, ngitung yang teliti ya, berarti 8 6 ya. Nah, 86. Nah, sekarang kalau ini 86. Artinya apa? Ya. Kalau ini F14 berarti F inverse dari 86 apa betul sama dengan 14? Kan ini artinya. Ya. Kalau F14 sama dengan 86, apa betul F inverse dari 86 sama dengan 14? Nah, ya, dibalik ya. Maksudnya coba kita cek ya, kita cek ke sini ya. Sini aja saya tulis F inverse berapa? 86 sama dengan berapa ini? Berarti 86 dikurangi 2 dibagi 6. Jadi berapa ini? 84 dibagi 6 sama dengan 14. Betul ya? Nah, jadi maksudnya tadi ini semua, jika di sini adalah berapa? 14 menghasilkan berapa? 86. Kalau 86 balik ke sana harus 14. Paham sampai sini? Halo? Paham ya? Oke, itu contoh pertama. Saya lanjut untuk contoh kedua ya. Silakan prosesnya tadi. Prosesnya tadi adalah
Ingat fx itu adalah y, lalu tujuannya adalah mencari x. X itu adalah f inverse y. Jadi cuma ada dua langkah. Paham ya? Kalau ingin menentukan inverse fungsi, kita akan membahas tentang inverse fungsi. Coba saya buat satu contoh soal lagi. Oke, saya tambah satu contoh soal lagi. Ya, nanti. Oke, coba saya buat soal seperti ini. Ya, soal yang kedua misalnya. Misalkan fx itu sama dengan ya 6x ditambah 5 dibagi 3x min 2. Dengan syarat x-nya tidak boleh berapa agar tidak nol penyebutnya? Tidak boleh 2/3 ya. Betul? Kan tidak boleh 0 penyebut. Kalau 3/2 dikalikan 2/3 kan 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti x-nya tidak boleh 2/3. Ditanya adalah f inverse x. Ya. Coba kita jawab dengan proses ya. Dengan cara biasa. Perhatikan saya ganti spidolnya warna biru saja. Oke, kita jawab. Perhatikan semua. Nanti kamu bisa langsung bertanya, Pak saya nggak paham gitu ya. Perhatikan, kita jawab sama-sama ya. Bagaimana? Masih jelas dilihat semua? Masih bisa memahami? Halo? Halo, kok lambat? Ini masih bisa nggak dilihat layar ini semua? Oke ya, jelas ya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke perhatikan semua. Saya tulis fx sama dengan, perhatikan. Fx sama dengan 6x ditambah 5 per 3x dikurangi 2. Tadi fx itu diganti dengan apa? Halo? Nggak apa-apa, satu orang menjawab-jawab nggak apa-apa. Fx diganti dengan apa? Dengan y kan? Y sama dengan Y 6x tambah 6x 5 per 3x dikurangi 2. Tujuan kita adalah mencari x. Seperti yang tadi ya. Target adalah 1 ya. Fx itu sama dengan apa? Y. Yang kedua ya, f inverse y itu sama dengan x, atau tujuan kita adalah mencari x, atau x itu nanti sama dengan f inverse y ya. Jadi langkah pertama sudah kita lakukan, langkah kedua akan mencari nilai x-nya. Nilai x akan diganti dengan f inverse y. Oke, ini kita proses. Ini berarti melakukan perkalian, silangkan ini per 1. Maka kalikan ini kali ini kali ini. Ya. Jadi berapa sekarang? Berarti 3xy dikurangi 2y sama dengan 6x ditambah 5. Paham nggak ini? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Jadi Pak. y dikalikan 3x min 2 berarti langsung ya. Nah, kalau mau saya tambahkan di sini, kalau mau kamu tulis, berarti y buka kurung 3x dikurangi 2 sama dengan 1 kali 6x tambah 5. Ya, penjabarannya ini. Ya. Oke, ini kita jawab. Nah, sekarang bagaimana mencari x? Karena kita tujuannya mencari x, maka pengubah yang memuat x pindahkan ke kiri. Yang tidak ada x pindahkan ke kanan. Berarti 3xy kan ada ini, 3xy. Ini kan nggak ada, maka pindah. Ini ada, pindah ke kiri. 3xy min 6x sama dengan, berarti min 2y saya pindahkan, 2y ditambah 5. Paham? Tujuannya kan mencari x, maka yang ada x kumpulkan di kiri satu tempat, yang tidak ada x-nya pindahkan ke kanan. Tujuannya mencari x, maka gunakan sifat distributif, maka keluarkanlah x-nya. Berarti tinggallah x buka kurung berapa? 3y dikurangi 6 sama dengan 2y ditambah 5. Nah, sekarang sudah ketemu x sama berapa? X adalah 2y ditambah 5 per 3y min
6. Min 6. Paham 6. sampai sini? Oke. Sekarang ya saya batas di sini aja. Oke, di sini biar agak panjang. Saya batas di sini. X ini diganti apa sekarang? F inverse I. Berarti F inverse I F inverse I. ya sama dengan berapa? 2Y ditambah 5 per 3Y dikurangi 6 ya. Maka langsung aja kata jadi. Jadi di sini gantilah semua Y dengan X karena diminta apa? Diminta adalah F inverse X. Nah ini harus dalam X, maka semua Y diganti dengan X. Berarti F inverse X sama dengan berapa? 3X 2. ditambah 5 per 3X dikurangi oh ini 2 ya. 2 bukan 3 ya. Ya. Ini adalah 2X. 2X ya, ini 3X dikurangi 6. Dengan syarat X tidak boleh berapa? Agar tidak boleh 0, 2 ya kan? 2 toh. 3 kali 2 kan sama dengan 6. Berarti 6 kurang 6 kan 0. Ini sudah berbeda dengan syarat yang tadi. Syarat ini berlaku untuk fx ya. Nah ini untuk soal ini. Yang ini x-nya tidak boleh 2. Karena anggap aja 3x. Caranya bagaimana? Anggap aja 3x dikurangi 6. Itu tidak boleh 0. Ya kan? Maka 3x tidak boleh sama dengan 6. Maka x tidak boleh berapa? 2 kalau mau dihitung. Paham ya? Ini hitungannya kalau mau dihitung. Paham sampai sini? Paham? Halo? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Oke. Soal ini sebetulnya, soal ini bisa kita kerjakan dengan cara cepat, dengan cara smart. Perhatikan. Ya, nanti kamu latih, buktikan. Ya, coba. Oke. Soal ini. Oke. Ini langsung, ya. Berarti F inverse X dengan cara smart. Ya, dengan cara cepat. Perhatikan. Ini min 2. Lawan dari min 2 berapa? Lawan dari min 2 berapa? Ini gantikan di sini. Nah, ya berapa? 2x ditambah 5. Ya, sama tuh. Lalu ini lawan dari 6 berapa? Min 6. Iya, ini pindah ke sini. Ya berapa? Soalnya 3x dikurangi 6. Selesai kan? Jadi hanya kamu pindahkan, lawannya ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sana. Selesai. Sama nggak jawabannya? 2x tambah 5 dengan, oke, paham ya? Sama jawabannya 2x tambah 5 per 3x min 6. Ya, sama syaratnya apa ini? Ya, sama syaratnya juga x tidak boleh sama dengan berapa? 2. Itu namanya syarat domainnya. Domain untuk ini ada, ya. Domain untuk soal ini ada, untuk x tidak boleh 2 anggota bilangan real. Berarti ini kalau dikatakan ini adalah syarat domain. Jadi fungsi ini ada nilainya kalau x-nya tidak boleh 2. Kalau 2 berarti dia tidak terdefinisi. Ya. Berarti semua x yang tidak 2 nilainya ada, nilai inverse-nya ada. Paham tuh ini? Satu lagi ya, soal yang mirip seperti ini. Coba. Oke, satu lagi. Saya tambah satu soal lagi. Oke. Saya pakai warna hitam saja. Oke. Soal nomor 3, perhatikan. Ya, misalkan ada soal seperti ini, ya. Oke, sama-sama ya. Sama-sama semua. Misalnya saya buat gini, min 5x ditambah 4, terus 5 dikurangi 2x, nah gitu. Ditanya apa? F inverse x. Dengan syarat x ini sin berapa nih? Nah, misalnya ada soal gini, kadang-kadang
soalnya ditambahkan syaratnya. Kalau mau ditambah syaratnya, agar ini ada nilainya, berarti X-nya berapa? X tidak sama berapa ini? Untuk soal di sini, dengan syarat X tidak boleh berapa? Halo? X tidak boleh berapa? 5/2 kan? Ya. Ya, iya. X tidak boleh 5/2. Ya. Nah, dengan syarat X tidak boleh 5/2, X anggota bilangan real. Nanti kalau kamu lihat soal, ini ada petunjuk kadang-kadang ini ditulis pada soalnya. Oke, kita jawab. Kalau soal ini ingin kamu jawab dengan cara cepat, maka kembalikan susun dulu, ya. Ya, perhatikan dengan cara cepat, berarti fx sama dengan susun ke bentuk umum, berarti x-nya harus di awal dulu. Berarti min 5x ditambah 4 per min 2x ditambah 5. Nah, ini. Ya. Lalu setelah ini baru buatlah inverse-nya tadi. F inverse x sama dengan hanya menukarkan ini. Diganti, ya. Menukarkan tanda ini. Min 5. Ini dengan ini. Ya kan? Nah, ini jadi berapa ini? Tetap ya, ini 5 berarti min 5 ya. Oh, Ya kan? iya. Min 5 x ditambah 4 terus min 2x Min 2x tambah 5. Karena lawan dari min 5 adalah 5. Berarti ya sama enggak ini? Tetap ya. Jadi inverse dari fx ini tetap dengan fungsi ini. Coba kita jawab dengan cara biasa. Perhatikan. Ya. Jawab cara konsep, ya. Tadi kita jawab dengan cara cepat itu, ya. Oke, sama-sama. Saya ganti warna hitam lagi aja. Oke ya, perhatikan. Fx sama dengan berapa soalnya? Fx sama dengan berapa? Min 5x plus 4. Min 5x ditambah 4 per 5 min 2x tambah X. Ya kan, min 2x kan? Tadi fx harus diganti dengan apa? Y kan? Y sama dengan berapa? Min 5x ditambah 4 per 5 min 2x. Lalu lakukan perkalian silang. Ini kan per 1. Ini dulu toh? Ya. Berarti langsung aja ya. Berarti berapa? 5y dikurangin 2xy sama dengan min 5x ditambah 4. Sampai sini paham? Berarti y dikalikan dengan penyebut ini, 1 dikalikan dengan pembilangnya. Paham ya? Jadi pembilang dikalikan dengan penyebut dikalikan dengan pembilang, perkalian silang. Lalu seperti saya katakan tadi, tujuannya mencari x, ya. Jadi langkah tadi adalah ingat betul, kita jangan lupa fx diganti dengan apa? Dengan y. Lalu x nanti diganti dengan apa? F inverse y. Nah, ini mau kita lakukan, dua langkah ini yang harus kita lakukan ya. Fx itu sama dengan y. X itu sama dengan apa? F inverse y. Berarti kita akan mencari nilai x. Oke. Maka nilai yang ada x-nya, ubah x kumpulkan di ruas kiri. Berarti min 2xy ditambah 5x sama dengan apa? 2 ditambah berapa? Ayo, sama dengan yang ada x kumpulkan di kiri, yang tidak ada x-nya, yang memuat x 5y tambah 4. Berapa? 5y tambah 4. 5y tambah 4. Berarti 5y ditambah 4. Lalu keluarkanlah x-nya, gunakan sifat distributif. Apa ini? Dikeluarkan x tinggal min 2y ya. Min 2y ditambah 5 sama dengan 5y tambah 4
4. Oke, kalau sudah selesai semua, gantilah apa? Apakah tidak ada salah hitung? Coba dicek lagi. Ada salah hitung enggak? Ini 5Y dikurangi 2XY ya. Dikeluarkan X berarti ini min 2Y tambah 5. Betul ya? Betul? Maksudnya ada salah hitung, coba dicek. Oh ini min, oh ini kan 5Y, seharusnya min 5Y tambah 4. Ya kan? Ini juga min 5Y. Kan pindah ruas toh? Ini kan 5Y, betul ya? Iya. Nah, jadi sebelum kita ini coba dicek lagi. Oke, berarti apa sekarang? Berarti X sama dengan berapa? Min 5Y ditambah 5Y tambah 4 per min 2Y ditambah 5. Ditambah 5. 5. Nah, sekarang apa? Gantilah X ini mengganti menjadi apa? F inverse X. Hanya ganti saja. Berarti F inverse Y sama dengan berapa? Min 5Y ditambah 4 per min 2Y ditambah 5. Langkah terakhir adalah gantilah semua Y dengan X. Karena diminta apa? F inverse X. Maka F inverse X sama dengan X dengan berapa? Min 5X ditambah 4 per min 2X ditambah 5 ya. X-nya kurang rapi. Saya coba. Ya. Oke, silakan bandingkan jawaban ini sama enggak ini dengan ini? Sama enggak dengan cara cepatnya dengan cara konsepnya? Sama, Pak. Sama ya. Ini sama. Oke. Jadi perhatikan betul, ini berarti menentukan inverse suatu fungsi sudah selesai ya. Oke, enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, ini saya save dulu ya. Saya save dulu, saya akan masuk ke materi tentang komposisi fungsi. Oke, kita akan lanjut ya. Setelah inverse fungsi kita sudah paham, kita akan belajar namanya tentang komposisi fungsi. Perhatikan ini ya. Oke, saya buat gambar diagramnya dulu. Perhatikan ya. Coba saya buat teksnya di sini. Komposisi fungsi ya. Komposisi fungsi. Oke, perhatikanlah, saya jelaskan. Komposisi fungsi berarti ada fungsinya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Oke, perhatikanlah, saya jelaskan. Ya, misalkan saya buat 2 fungsi dulu, perhatikan semua. Ya, ini ada A, ini ada B, ini ada C. Perhatikan semua. Lalu fungsi dari A ke B ada fungsi F. Fungsi dari B ke C ada fungsi G. Perhatikan penulisannya. X tadi, X oleh F menghasilkan apa tadi? X oleh F ditulis apa? Fx ya. Betul? X oleh F menghasilkan Fx. Lalu Fx oleh G menghasilkan apa? G buka kurung Fx. Ya. Nah, ini adalah fungsi, berarti ini G Fx adalah hasil dari komposisi fungsi F dilanjutkan G. Berarti ini F yang dilanjutkan G ya. F ya. Jadi F dilanjutkan, lihat gambarnya ya. Fungsi F dilanjutkan G. Ya. Fungsi F dilanjutkan G ditulis ya dalam fungsi komposisi adalah
kebalik G komposisi F. Ya. Jadi kalau F dilanjutkan G ditulis ini, oke. Berarti sekarang kalau saya hasil ini berarti GFX adalah hasil dari komposisi ya F dilanjutkan G. Saya ulang ya, GFX adalah hasil dari komposisi F yang dilanjutkan dengan G yang ditulis. Perhatikan, berarti definisi 1 sudah kita bisa tulis, rumusnya adalah G komposisi F ini ya, ada X saya tulis di sini sama dengan G buka kurung Fx. Nah, paham ya? Oke, coba saya buat yang kedua. Ya, ini gambar 1. Ya. Paham untuk gambar 1 tadi? Ini, paham tuh ini? Ya. Paham, Pak. Paham ya? Oke, saya coba beda warna. Saya nomor 2. Perhatikan. Sama, ini saya buat ini ada A. Lalu ini ada B. Ini ada C. Jadi A ke B saya ganti dengan apa? G. Lalu B ke C saya ganti apa? F. Berarti ini adalah apa? G dilanjutkan apa? Fungsi G yang dilanjutkan apa? F. Ya. Ditulis, kalau sesuai dengan simbol, ditulis apa ini? Apa? F komposisi G. Ya. Jadi kalau G dilanjutkan F ditulis F komposisi G. Ya, bundaran ya. Ya, komposisi G. Oke, kita tulis untuk menemukan rumusnya. Sama-sama. Kalau ini X oleh G ya. Oleh G menjadi apa? GX. Betul? Nah, sekarang GX ini oleh F, kan ini F. Mana siapa? F buka kurung GX. F buka kurung GX. Nah, maka ketemulah rumus, berarti F komposisi GX itu sama dengan apa? Ya. F buka kurung GX. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini kan yang ini oleh F, X oleh F menghasilkan Fx. Fx oleh G menghasilkan GFX. Ini jadi ada dua definisi komposisi fungsi yang kita bahas. Sampai sini paham? Rumusnya dulu. Halo? Ya? Paham, Pak. Paham Paham, ya? Oke, saya ambil langsung contoh soal. Berarti ada dua. Saya ketahui dua fungsi F dan G ditanya. Oke, saya ambil contoh soal. Oke, perhatikan. Saya ambil yang sederhana dulu. Perhatikan semua. Perhatikan contoh. Ya, contoh. Ya, diketahui. Ya, perhatikan. Fx sama dengan 3x tambah 5. Lalu Gx itu saya ambil 6x tambah 2 per 4x dikurangi 7. Oke, syaratnya nggak usah saya tulis ya. Ditanya, saya buat 3 sekalian ya. Nah, pertama F komposisi G. Apa? Lalu yang B, yang B-nya adalah G komposisi F. Ya, G komposisi F. Yang C adalah F komposisi G inverse. Nah, kan sudah ada inverse sekarang. D buka kurung G komposisi F inverse.
Oke, nanti poin A, B, C kita bahas sama-sama. Poin D sudah sebagai latihan mandiri, ya. Oke, perhatikan semua, kita jawab. Oke, semua fokus ya. Halo? Perhatikan semua? Iya, Pak. Oke, perhatikan semua. Jadi kalau nggak kamu perhatikan, nanti kamu nggak paham. Jadi gunakan metode belajar amatir PM. Amati, tiru, praktek mandiri. Ya, dalam nanti mandiri kamu bisa inovasi ya. Oke, yang poin A ya. Yang poin A adalah F buka kurung F komposisi GX. Ya. Ini mau kita cari. Apa definisinya tadi? F komposisi GX adalah diawali dengan F buka kurung langsung GX. Kan itu rumusnya tadi. Betul? Lihat rumusnya tadi ya. Nah ini. Ya, F komposisi GX adalah F GX. G komposisi Fx adalah G buka kurung Fx. Jadi kalau diawali G berarti G buka kurung. Diawali dengan F berarti F buka kurung. Itu namanya mengamati, ya. Lalu kamu nanti meniru, ya, meniru penulisan rumusnya. Paham ya? Oke, saya lanjut, ya. Oke, sekarang kita tulis, perhatikan. F komposisi GX berarti ini adalah sama dengan F buka kurung. GX-nya berapa? GX-nya adalah 6X ditambah 2 per 4X dikurangi 7. Paham sampai sini? Berarti kan F komposisi GX berarti F dalam kurung GX. Rumus GX diketahui. GX itu apa? 6X tambah 2 per 4X min 7. Lalu diketahui rumus F. Berarti semua X akan rumus F-nya adalah 3X tambah 5. Maka nah sekarang bagaimana mencari ini? Berarti sama dengan gunakan rumus F. Apa rumus F-nya? Berarti 3 buka kurung, X-nya berapa? Ditambah 5. Paham sampai sini? Kan rumusnya adalah 3X tambah 5. Berarti X ini diganti dengan 6X ditambah 2. 6X tambah 2 per 4X dikurangi itu 7. Paham ya? Nah, ini kan sudah operasi aljabar biasa. Maka kalikanlah agar ini tetap selesaikan jam berapa nih? Samakan penyebut semua. Berarti ini apa? 4X min 7. Ini kalikan 3 semua jadi berapa? 18X ya. Ditambah 6 ditambah lagi 5 buka kurung 4X min 7. Karena kita sudah menyamakan penyebut. Paham ya? Sampai sini paham enggak? Halo? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Ini sederhanakan aja, tinggal sederhanakan hasilnya. Berarti ini 4X min 7. Nah ini 18X ditambah 20X. Ini kan 5 kali 4 2X kan. 18X ditambah 20X berapa? 38X. Terus 6 dikurangi 35. Berarti min 6. Ini kan 6 ditambah 5 kali min 7 kan min 35. Berarti 6 min 29 dikurangi 35 berapa? Min 29 dikurangi 29. Nah, berarti sudah selesai untuk apa? Mencari komposisi. Oke. Sekarang poin B ya. Poin B kira-kira sudah bisa nggak kamu kerjakan sendiri atau kita bahas sama aja ya? Perhatikan poin B-nya ya. Poin B-nya adalah apa? G komposisi F X ya. Apa tadi? Adalah G buka kurung Fx. Nah ini. Oke, sama dengan G buka kurung. Apa rumus Fx-nya? 3X tambah 5. Paham sampai sini ya? Oke, sekarang gantilah semua X dengan 3X tambah 5 pada rumus G. Ini kan rumus GX. Ini kan G 3X tambah 5. Maka ada di sini. Oke, berapa ini? Berarti 6 buka kurung. Ganti X-nya dengan 3X tambah 5. 3X tambah 5.
5. Terus ditambah 2. Lalu 2. sini 4, buka kurung. Ganti 3x tambah 3 tambah 5 5 X tambah 7 dikurang itu 7. 7. Oke, 7. sederhanakan. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya nih? 18x 18x terus plus 30 plus 32 ya. Langsung iya. ya 30 6 kali 5 kan 30 tambah 2. Yang ini tambah 12x 12x plus ditambah 20 20 dikurangi ditambah 7. Berarti 13. 13. Oke. Paham ya? Jadi poin A, silakan kamu catat dulu ini. Nanti ketika saya tanya yang jawaban, kita mau mencari apa? Poin C. Kalau poin C dengan cara cepat, udah karena ini bentuknya sama seperti tadi, soal kita tadi, poin C yaitu mencari apa? Poin C mencari apa? inverse. Mencari inverse-nya. Berarti nanti kita pakai cara biasa juga boleh. Berarti F komposisi G inverse X sama dengan, nah, kan ini kan dari poin A. Nah ini, berarti gantilah ini langsung. Kan ini kan pecahan tadi kan. Berarti kalau mau cara cepat langsung berarti 30, ini berapa? Kalau dengan cara cepat, ya, kamu cukup menggantikan mana tadi? Cukup menggantikan, nah ini kan apa? 7x 38 dengan min 7. 7. Ini pindah ke sana dengan lawannya. Ya, ini juga pindah ke sini dengan lawannya. Betul? Dikalikan min ya. Berapa nih? Berarti berapa? 7x 7x dikurangin min 29 9. terus 4x 4x min minus 38. 8. Ya, cara kerjanya sama. Kalau mau kamu latih nanti sama. Ganti nanti apa? Gantilah F komposisi GX ini sama dengan Y. Ya. Lalu dari sini nanti carilah X sama dengan berapa. Setelah ketemu X-nya, gantilah X dengan apa? G komposisi, bukan G, gantilah X dengan inverse kan? Berarti ganti X dengan, ya nanti silakan kamu latih ya, ganti X dengan apa? Buka kurung F komposisi G inverse Y. Nah, lalu gantilah semua Y dengan X. Masih bingung nggak? Kalau bingung kita bahas sama-sama yang nomor C. Halo? Bingung nggak? Poin C. Poin C kan kita bahas dengan cara cepat. Kalau kamu bingung, kita akan bahas dengan cara biasa. Bagaimana? Contoh soal yang di awal tadi, inverse suatu fungsi. Paham ini? Atau mau dibahas? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Berarti poin A, B, C, ya. Kalau mencari inverse suatu komposisi, tetap dimisalkan ya. Jadi kalau ada suatu komposisi, misalnya langkah-langkahnya misalnya seperti ini. Ya. Oke, langkah-langkahnya sama-sama coba. Misalnya ada soal mencari F komposisi ya, inverse X sama dengan berapa kan gitu. Nah, misalnya dari poin A. Langkah pertama apa? Ganti apa? Berarti F komposisi GX ini itu sama dengan apa dulu? Sama dengan Y, ya kan? Lalu berikutnya adalah kalau sudah ketemu X diganti dengan apa? F komposisi G inverse Y. Yang terakhir ganti Y dengan apa? Dengan X. Maka ketemulah nanti apa? F komposisi G inverse X sama dengan bla bla bla. Kan gitu ya. Jelas ya? Konsepnya sama, urutannya sama. Kalau yang sudah paham, saya tambahkan contoh soal penerapan ini lagi ya.
Saya lanjut, ada pertanyaan enggak? Halo? Jelas? Enggak, Pak. Oke ya. Oke, saya masuk contoh soal kedua. Bagaimana jika diketahui suatu fungsi komposisi dan fungsi yang lain diketahui, ditanya yang lain lagi gitu ya. Nah, perhatikan, coba. Ini modelnya kan jika diketahui masing-masing fx dan gx, ditanya fungsi ini. Nah, sekarang saya balik, jika diketahui poin A dan salah satu di sini misalnya fx, bagaimana mencari gx? Ya, atau diketahui yang ini, diketahui salah satu di sini, mencari ini. Oke, coba saya buat soal berikutnya, perhatikan sama-sama. Oke, ya. Saya tambah soal berikutnya, maksudnya seperti ini ya. Soal berikutnya perhatikan. Ini model yang kedua. Model pertama kan, ya model kedua. Sekarang misalnya diketahui, ya diketahui f komposisi gx misalnya. Saya buat sederhana aja dulu. 6x ditambah 8. Lalu gx yang diketahui. Ya. Gx yang diketahui misalnya 4x ditambah 2. Ditanya, ya, ditanya adalah rumus gx-nya berapa dan G0 misalnya, berapa nilai G0-nya? Ada enggak gitu ya? Oke, coba kita jawab, perhatikan semua. Nah, ini sudah penerapan, sudah penggunaan fungsi komposisi. Saya pakai warna hitam. Oke, sama-sama perhatikan. Yang diketahui, yang paling panjang kita tulis dulu yang ini. Nah, ini kan informasi awal yang diketahui yang paling panjang. Maka tulis dulu F komposisi Gx itu sama dengan apa? 6x tambah 8. Lalu apa yang kita lakukan? Ini kan bisa definisinya tadi. Berarti kita buat tanda panah kiri kanan di sini. F komposisi definisi apa? F buka kurung Gx sama dengan 6x ditambah 8. Jadi kita jangan mengubah jika nggak dibutuhkan. Yang kita ubah adalah yang ini dulu. Ini kan 6x tambah 8 sudah. Nah, sekarang apa yang diketahui? Gx. Gx berapa? 4x tambah 2. Maka F buka kurung. Gx-nya adalah 4x ditambah 2. Sama dengan 6x ditambah 8. Ya, paham ya? Nah, di sini kan mencari fx. Oh, Bapak mencari gx, sorry, mencari gx. Oke, ini mencari fx soalnya ini kan diketahui ya. Oke, soalnya ini adalah saya ganti ini mencari apa? Mencari fx ya, bukan mencari gx. Nanti kita buat soal yang lain yang mencari gx ya. Ini dulu mencari apa? Mencari fx. Kan gx ini bukan ini. Lalu mencari f0 ya. Ya. Oke. Sampai sini paham ya? Diketahui komposisi ini dan gx ditanya fx dan f0-nya. Maka dari soal yang paling panjang tadi, f komposisi gx adalah 6x tambah 8. Lalu rumus ini bisa disederhanakan menjadi f buka kurung gx 6x tambah 8. Gx itu apa? 4x tambah 2. Nah, sekarang bagaimana mencari fx? Ini kan f 4x tambah 2. Ini kan fx. Maka untuk ini ada triknya, perhatikan. Ini saya misalkan dengan A. Ya. Saya misalkan dengan A, ya. Ini saya misalkan dengan A misalnya atau dengan P atau terlain. Maka saya tulis di sini ya. Misalkan ya. Apa? 4x ya. 4x ditambah 2 itu sama dengan A. 4x tambah 2 sama dengan A. Berarti 4x sama dengan berapa? A dikurangi 2. Lalu x sama berapa? 2. A dikurangi 2 per
4. Sampai sini paham? 4. Paham ya? Nah, maka Paham, Pak. ya, maka tadi 4x tambah 2 seluruhnya adalah A. Berarti menjadi apa ini? FA. Sama dengan 6, X-nya kita ganti dengan berapa? Ini adalah A min 2 per 4 ditambah 8. Kan sudah dalam A semua. Paham? Tidak ada lagi X-nya. Lalu ini bisa kita coret. Berapa ini? Ini 3, ini 2. Paham ya? Nah, berarti FA sama dengan berapa ini? 3A min 6 per 2 ditambah, agar sama penyebut langsung ini, kalau ini 2 jadi berapa ini? 16. Sama ya? 8 itu kan 16 per 2. Maka FA jadi berapa? Berarti 3A dikurangin ditambah berapa? 10 per 2. Ini kan 10. FA, ya. Ya kan, ini kan FA. Ditanya FX, ganti aja semua A dengan X seperti tadi. Mengganti Y dengan X. Berarti ganti semua A lagi dengan X di sini. Karena diminta adalah FX. Berarti FX sama dengan berapa? 3X 3X ditambah 10 per 2. Nah, sekarang bagaimana mencari F0-nya? Gantilah. Berarti F0 sama dengan ganti 3 dalam kurung 0 ditambah 10 dibagi 2. Berapa hasilnya nih? Berarti 5. Berarti F0 ketemu 5. Paham ya? Nah, sekarang ini soalnya jika diketahui sama, nanti saya buat soalnya seperti ini mirip. Diketahui F komposisi GX, lalu diketahui GX, ditanya Fx. Bagaimana jika diketahui nanti F komposisi GX tetapi yang diketahui apa? Fx, ditanya GX. Oke, saya lanjut soal berikutnya ya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu, silakan. Halo? Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut. Paham untuk ini? Mudah dipahami nggak? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Oke. Pak. Perhatikan contoh soal berikutnya. Model ini berbeda dengan ya soal yang barusan ini. Ini yang diketahui komposisi F komposisi GX, ya, F bundaran G, lalu diketahui GX. Nanti akan saya buat diketahui F komposisi G, tapi yang diketahui Fx-nya, ditanya GX-nya, ya. Oke, perhatikan. Oke, ini soal yang terakhir. Nah, setelah itu kamu latihan soal. Perhatikan. Oke, ya, soal berikutnya perhatikan. Misalnya saya buat gini, tadi seperti saya katakan tadi, diketahui, ya, misalnya saya tulis diketahui F komposisi G, X itu misalnya saya tulis 10X ditambah 8. Lalu seperti yang saya katakan tadi, diketahui adalah Fx-nya. Fx sama dengan, saya katakan misalnya ini 2X ditambah 5. Ya, ditanya adalah Gx-nya berapa dan ya G1. Nah, tadi berapa? Oke, perhatikan sama-sama. Kita jawab. Oke, perhatikan. Kita tulis yang paling panjang dulu ya. Coba saya ganti warnanya biru biar berbeda variasi soal. Ya, perhatikan ya. Tulis yang paling panjang dulu, berarti apa ini? F komposisi berapa? F komposisi GX itu sama dengan 10X ditambah 8. Nah, seperti saya katakan tadi, ini apa artinya? Adalah F buka kurung apa? GX. GX. Sama dengan 10X ditambah 8. Amati betul ya. Nah, sekarang apa yang diketahui Fx? Kalau Fx sama dengan 2X tambah 5, bagaimana kalau mencari Fgx? Ya. Ya. Saya hapus dulu. Perhatikan agar paham ini.
Ini kan fgx, ini kan fx ya. Oke, perhatikan. Kalau diketahui fx sama dengan 2x tambah 5, bagaimana kalau f buka kurung gx? Nah, gx nggak ketahui rumusnya, maka gantilah semua x dengan gx. Berarti apa? Berarti 2 gx ya ditambah 5. Paham sampai sini? Maka fgx ini adalah 2 dalam kurung gx ditambah 5 sama dengan 10x ditambah 8. Halo, paham sampai sini? Halo, yang lain? Paham, Pak. Paham ya? Maka tujuan kita mencari gx, maka yang ada gx di kiri, yang tidak ada gx pindahkan semua. Ini kan ada koefisiennya, berarti 2 dalam kurung gx sama dengan 10x ditambah 3, 5, 8 kurang 5, 3. Berarti gx-nya berapa sekarang? Maka gx sama dengan 10x ditambah 3 per 2. Sudah ketemu rumus gx-nya. Selesai. Nah, sekarang bagaimana mencari G1? Berarti rumus gx sudah ketemu. Nah, sekarang mencari G1. Gantilah semua x dengan 1 pada rumus G. G1 sama dengan 10 dikalikan 1 ditambah 3 per 2. Berarti berapa? 13 per 2. 13 per 2 itu berarti 6. 1 per 2. Betul? Selesai. Ada pertanyaan? Jadi materi kita tentang inverse fungsi dan komposisi fungsi sudah selesai. Saya akan buat soal latihan nanti di halaman berikutnya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut? Halo, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Paham, Pak, paham. Paham ya? Oke, kalau paham, saya cukupkan dulu sampai sini. Nanti saya akan buat latihan soalnya di Google Classroom. Oke, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.